guru tidak memiliki kapasitas untuk menguji keamanan makanan. Dia mungkin bisa melihat baunya sudah tidak benar, secara warnanya visual lah ya. visual, tapi dia bukan ahli keamanan makanan sehingga kemudian tidak memiliki kompetensi untuk itu. Sudah menjelang 30 juta katanya. Program MBG ini sudah dijalankan anak dan ibu yang sudah menikmati MBG. Walaupun targetnya katanya harus 80 juta tahun ini. Presiden mengatakan sedih katanya karena masih ada 50 juta lagi yang belum menerima manfaat. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Ya, kita berjumpa lagi di Lambe Politik, akan membahas seputar kebijakan publik dan kepentingan rakyat. Nah, kita akan membahas soal makan bergizi gratis. Ya, saya Ken Norton Taswid dan rekan saya Ali Ikhwan. Ya, kita akan membahas seputar MBG. Bung Ali, sudah pernah makan MBG belum? Bang, yang pasti belum lah. Tapi katanya teman-teman di istana itu ada makan MBG juga kayak. Makan bergizi gratis, tapi untuk wartawan barangkali ya. Oh, untuk wartawan. Di press room biasanya ada juga. Press roomnya. Tapi ini yang MBG yang Rp10.000 kira-kira nilainya. Itu gimana komentar Bung Ali? Soal kemarin katanya kan ada keracunan itu sampai 5.600 lebih. Nah, yang paling banyak itu di Jawa Barat, ada 2.000 lebih. Ya, kira-kira 30% lebih ada di Jawa Barat. Kalau Bung Ali gimana melihatnya? Pertama yang soal 10.000 tadi itu Bung Ken. Dulu kan memang harganya ya 10.000 iya, ya. Rencananya dulu bukan 10.000 tapi 15.000 karena standarnya dari UN United Nations itu kan memang $1. Itu kira-kira angka waktu itu adalah 15.000. Kalau sekarang udah 16.000 ya. 16.000 sekarang. Nah, kemudian dihitung ulang bahwa kecukupannya hanya 10.000. Jadi angkanya itu 10.000 dan kalau kita ingat dulu rencananya itu adalah anggaran per tahunnya itu sampai 400 triliun. Lalu di tahun 2015 ini dianggarkan 71 triliun, artinya nggak sampai 20% ya, mungkin 18-19%. Lalu kalau kita lihat lebih detail, ternyata per September realisasi anggaran dari 71 triliun itu yang terserap baru 13 triliun, artinya hanya 18-19%. Itu makanya kata Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa itu kan, ya kalau nanti memang tidak bisa direalisasikan semua, biar ditarik dipakai untuk yang program yang untuk kerakyatan ini kan gitu ya. Iya, nah makanya itu kalau dari sisi anggaran triwulan terakhir atau kuartal keempat ini kita harus awasi betul karena ada uang sebanyak 80% dari 71 triliun itu yang barangkali akan dihabis-habiskan nih dalam 3 bulan sampai Desember pertengahan lah kira-kira ya. Sampai Desember gitu. Jadi itu juga sebuah persoalan tersendiri bagi Badan Gizi Nasional untuk bagaimana merealisasikan itu karena kalau kemudian tidak, dia barangkali akan, wah ini ditarik lagi ini sama Pak Menkyu ini gitu kan. Sementara kalau kemudian direalisasikan tapi kemudian alokasi di lapangannya itu kemudian dilakukan secara tidak wajar, itu bisa menimbulkan persoalan tersendiri dalam arti ya potensi korupsi lah atau dan kualitas juga ya. Kualitas MBG-nya juga gitu ya. Barangkali kualitasnya bisa menjadi lebih baik karena alokasi dananya ada jauh lebih banyak. Tapi kemudian alokasinya itu bisa benar tidak gitu. Ada potensi korupsi atau tidak gitu. Di situ kemudian. Tapi kan sudah ada angkanya jelas 10.000 per porsi gitu. Kan nggak bisa ditambah-tambah. Betul, bisa juga karena harga 10.000 apa yang kemudian dialokasikan 10.000 itu bisa jadi kemudian ya disebar-sebar dengan cara yang tidak terlalu ini gitu, tidak terlalu hati-hati gitu. Ya, tapi ini Presiden Pak Prabowo Subianto mengatakan
ini apa namanya tetap dalam pengawasan, tetap jalan gitu ya, apapun tantangannya kan dihadapi Betul. terus katanya. Soal keracunan juga beliau bilang kan bahwa ini ya kalau dipresentasikan 0,00017 katanya persen gitu kan ya. Ya memang sih kalau dihitung ya kan jumlah keracunan itu kan kasusnya 5.600 5.600-an ya. Dari 30 juta katanya. Sudah menjelang 30 juta katanya. Program MBG ini sudah dijalankan anak dan ibu yang sudah menikmati MBG. Ya kalau dihitung-hitung ya 5/30 ya kan berarti setiap 30.000 orang ada satu case kan kira-kira gitu ya. Tentu angka 0,00017 itu sesuatu yang harus diverifikasi. Verifikasi. Iya, itu kalau di dalam komunikasi mungkin bisa disebut sebagai minimalisasi masalah gitu. Karena pemilihan diksinya ini ya supaya ini bahwa ini tidak ada masalah besar gitu kira-kira gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi di framing seperti itu. Sebab ketika orang mendengar 0,000, nolnya 3 kali setelah koma, orang akan berpikir oh cuma 0 gitu. Nyaris 0 gitu. Ya, kalau dimudahkan setiap 30.000 penerima manfaat ada satu case kan kira-kira gitu. Itu yang belum jelas mungkin. Karena perbandingannya apa gitu. Karena apakah kemudian 0,00017% itu dibandingkan dengan apa? Dengan seluruh porsi yang pernah didistribusikan atau jumlah orang? Karena kemudian rentang waktunya dalam 1 hari atau dalam kurun waktu yang sudah dilakukan itu perbandingannya belum diungkap secara transparan soal angka-angka itu. Nah ini juga kemudian kita barangkali publik juga perlu menuntut tuh transparansi tentang angka-angka. Berapa sih sebenarnya angka penikmat atau orang yang atau anak-anak yang bisa menikmati makan bergizi gratis itu sudah berapa banyak? Ya tapi kalau sampai sekarang ini katanya kan 30 juta, menjelang 30 juta hingga kemarin pidato Pak Presiden di Presiden Prabowo Subianto di di Munas PKS itu ya. Ya, di Munas ke-6 PKS ya di Jakarta. Nah, ini 30 juta katanya ya. Berarti kan cukup banyak sudah. Walaupun targetnya katanya harus 80 juta tahun ini. Masih ada 50 juta lagi. Makanya Presiden mengatakan sedih katanya. Walaupun kabinetnya ini udah bangga mencapai 30 juta tapi sedih karena masih ada 50 juta lagi yang belum menerima manfaat MBG ini. Tapi kira-kira Bung Ali, pendapat Bung Ali perlu dilanjutkan atau seperti apa nih MBG ini? MBG secara prinsip itu sudah benar dalam pengertian begini. Di banyak negara besar dengan penduduk besar seperti Amerika, India, Brazil, Finland, Korea, Jepang itu ada MBG. Artinya ini wajar kalau terus dilanjutkan dengan segala tantangannya. Wajar. Hanya kemudian pentahapannya itu yang harus betul-betul diperbaiki. Kalau kita lihat pengalaman di banyak negara misalnya, mereka menggunakan pilot project dengan jumlah kecil, kualitasnya betul, lalu diperluas. Nah, kira-kira Bung Ali kalau misalnya ini ada duit ratusan triliun ya, lebih bagus dibangun IKN aja lah yang megah supaya pemerintahan punya kantor di IKN daripada ini ratusan triliun untuk MBG ini. Sebenarnya tidak apple to apple untuk membandingkan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan gizi anak-anak kita. Karena itu soal prioritas lah dulu. Begini, lebih prioritas mana ini? Kalau kita lihat angka stunting di Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Artinya memang dibutuhkan intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak itu. Hanya apakah kemudian mekanisme yang diciptakan melalui proses yang sekarang ada ini sudah benar atau tidak? Menurut saya tidak benar. Karena prosesnya ya. Tapi untuk kebijakan, mengambil kebijakan bahwa ini menjadi program prioritas MBG ini daripada jor-joran, kan kita tahu kan IKN juga tahun politik anggarannya juga
jauh menurun dari sebelumnya kan gitu ya. Iya betul. Menurut saya daripada IKN ya Ini mending. masih ibu kota politik maksudnya. Iya, IKN itu adalah sebuah proyek besar yang tidak ada di dalam janji politik presiden sebelumnya. Di dalam kampanye-kampanye presiden sebelumnya, IKN itu justru disembunyikan. Ada kekhawatiran tertentu kalau IKN ini kemudian dipublish pada saat campaign, ada kekhawatiran, ada penolakan publik, makanya disembunyikan. Makanya dari sisi politik, proyek IKN itu tidak legitimate. Kalau MBG ini ada ya dari awal Ada ya. dari Hanya awal. saja ada soal porsi, soal nilai porsinya gitu ya. Kalau waktu itu kan makan siang gratis ya. Iya. Wah, saya bahas. Iya. Ada sedikit modifikasi menjadi makan Makan- bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Kalau di India misalnya disebutnya midday lunch gitu. Bukan midday meal. Di Amerika misalnya ya seperti itu. Jadi itu wajar-wajar saja. Yang harus dilakukan sungguhnya adalah pentahapannya itu harus lebih benar. Nah, menjadi tidak benar karena ini menjadi janji politik. Karena dia menjadi janji politik, maka realisasinya pun nuansa politisnya tinggi. Angka-angkanya diperbesar untuk menciptakan bahwa efek bahwa oh ini saya melakukan merealisasikan janji-janji gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Pentahapannya harus jelas karena sistem yang dipakai itu menjadi tidak cukup hati-hati. Tapi ini soal proses ya. Kalau mewujudkan janji politiknya pada saat kampanye soal makan bergizi gratis, sudah benar berarti. Sudah benar. Nah, penonton setia Lambe Politik, silahkan kalau ada komentar, silahkan komentar langsung di kolom komen Lambe Politik YouTube Metro TV. Nah, kalau Bung Ali mengatakan sudah tepat, tapi prosesnya, saya juga setuju Bung Ali bahwa memang janji politik itu pada masa kampanye itu harus diwujudkan gitu ya. Tapi memang tidak boleh juga ya harus penuh dengan kehati-hatian lah gitu kan, supaya betul-betul memang masyarakat mendapat manfaat, kira-kira begitu. Iya, kalau kita lihat di Jepang, di Finland itu desentralisasi. Betul-betul policy dari pusat itu yang melaksanakan pure daerah. Kalau di kita ini mirip dengan Brasil sebenarnya. Jadi policy-nya ada di level pusat, tapi kemudian implementasi di lapangan itu bekerja sama dengan, kalau di Brasil itu dengan state ya, negara-negara bagian. Kalau kita itu melibatkan pemerintah daerah. Nah, hanya memang Bung Ken, di kita ini kalau proyek atau program-program pemerintah itu kerap kali menggunakan vendor atau kontraktor-kontraktor yang diseleksi secara abal-abal dan diseleksi secara kurang proper, abal-abal, kemudian kelayakannya dipertanyakan. Itu masalahnya, dan itu juga harus dibenahin karena problem di situ selalu saja proyek-proyek pemerintah itu seperti itu. Dan Tapi katanya program MBG ini kan bukan kaleng-kaleng, betul-betul untuk mensejahterakan rakyat. Tadi salah satunya mengatasi stunting itu kan. Nah, tapi kira-kira usul Bung Ali seperti apa? Iya, netizen juga silakan kasih komen. Seperti apa seharusnya supaya program MBG ini bisa jalan dengan baik? satu, dia harus dipisahkan sebagai janji politik. Dia memang sebuah proyek politik, tetapi ketika direalisasikan menjadi policy, dia harus dilaksanakan secara hati-hati, profesional, dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bersifat politis di situ. Sebab begitu bicara soal politis, maka akan yang muncul adalah pemburu-pemburu rente, orang-orang yang mencari keuntungan instan dari proyek-proyek seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus dicermati. Yang kedua adalah soal pengawasan. Kalau kita mengikuti berita 1-2 hari terakhir kan kemudian ada kebijakan untuk memberikan semacam insentif bagi guru yang mengawasi kualitas makanan itu. Dan guru nggak boleh mencicipi lagi ya. Kalau di Jawa Barat katanya kan kalau gubernur Jawa Barat bilang guru bukan tugasnya untuk mencicipi makanan MBG itu, tapi sudah ada tim khusus untuk itu gitu. Tapi kalau kita lihat berita 1-2 hari ini kan akan ada insentif 100.000
per guru yang mengawasi kelayakan dari makanan itu. Nah, Dia mengawasi ya, tapi bukan mencicipi toh. nah Kan itu, bukan ahlinya dia. nah itu, Harusnya ada tim khusus yang nah itu mencicipi. problemnya. Policy itu kemudian menimbulkan masalah dalam pengertian guru tidak memiliki kapasitas untuk menguji keamanan makanan. Dia mungkin bisa melihat baunya sudah tidak ya, benar, secara visual warnanya lah ya. visual, tapi dia bukan ahli keamanan makanan sehingga kemudian tidak memiliki kompetensi untuk itu. Nah, yang kedua adalah soal anggaran. 100.000 itu kalau dikali sekian, ini berapa budget yang diperlukan hanya untuk itu. Nah, yang ketiga itu adalah ada kemungkinan atau ada potensi untuk itu formalitas. Jadi dari SPBG, dari vendor datang membawa ini tanda tangan selesai 100 gitu. Jadi prosesnya di lapangan juga itu menjadi dipertanyakan. Nah, oleh karena itu saya kira program seperti makan bergizi gratis atau di luar negeri disebutnya makan siang gratis gitu ya, atau program makan siang untuk anak sekolah itu kan sudah ada di banyak negara. Kita tinggal Adopsi aja ya. adopsi mana yang paling cocok Tapi untuk ada kondisi geografis Indonesia. Tapi ada juga pendapat katanya gini, udahlah duitnya 10.000 kasih aja sama ibunya yang masakin. Nanti dikasih bekal yang, dan ada juga yang bilang udahlah tambahin aja bantuan tunai ke masyarakat yang ya tadi itu yang kurang mampu secara ekonomi gitu. Sebenarnya kalau kita lihat suara-suara itu datang dari keraguan terhadap implementasi dari kebijakan. Nah, yang perlu dilakukan sungguhnya adalah bagaimana pemerintah dan juga mitra-mitra vendor-vendor itu, SPPG itu, meyakinkan publik bahwa mereka bisa menjalankan program ini secara baik. Sebab kalau tidak bisa, maka yang muncul adalah usulan-usulan seperti itu. Padahal yang namanya makan bergizi gratis itu sudah lazim di banyak negara. Di Jepang misalnya, tiap sekolah yang menyelenggarakan itu memiliki dapur sendiri. Artinya ini masih ada peluang untuk perbaikan ya. Kalau mereka ke belakang, artinya kan ada yang SPPG baru, artinya baru sekali dua kali mungkin mau lakukan pelayanan atau masih bulan pertama. Kedepannya ini kan kalau dia sudah semakin biasa, mungkin bisa lebih rapi atau seperti apa ini? Nah, itu pertanyaannya, Bung Ken. Pertanyaannya adalah begini, apakah berbagai persoalan yang timbul akhir-akhir ini atau beberapa bulan ini karena dia adalah kebijakan baru dan kemudian sehingga kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan startup problem. Jadi kebijakan baru yang diimplementasikan itu selalu memunculkan apa yang disebut startup problem. Ada problem-problem di awal yang memang harus kemudian di-adjust terus-menerus. Atau yang kedua, ada persoalan mendasar yang harus dibenahi itu di level mekanisme penyaluran dan pengadaan itu, pengadaan dan penyaluran itu. Nah, saya kira memang di level startup problem kita tahu memang ada. Karena memang SPBG-nya baru. Kemudian mekanisme distribusi baru, sehingga kemudian ini menimbulkan persoalan. Tetapi kalau kita lihat ada persoalan yang jauh lebih mendasar dari itu, yaitu ada kemungkinan semacam ini adalah proyek-proyek yang dianggap program sebenarnya, tetapi kemudian diperlakukan seperti proyek-proyek yang bersifat politis, vendornya nggak profesional, kemungkinan terjadinya rent seeker bermain di situ. Ini problem dan ini harus diselesaikan betul. Makanya menurut saya memang perlu ada masyarakat itu membentuk semacam MBG Watch atau apa atau semacamnya. Ada partisipasi masyarakat dalam pengawasannya. Betul. Dan artinya perlu didorong ya. Artinya katakanlah misalnya pengawasan itu nggak melulu harus yang formal dari katakanlah BGN ya, Badan Gizi Nasional. Tapi bagaimana mendorong partisipasi masyarakat gitu ya. Betul, misalnya di banyak negara itu melibatkan, kalau di sini sebut misalnya komite sekolah, gitu. Dilibatkan di situ untuk mengawasi gitu kelayakan daripada makanan. Karena kalau kita lihat ada di beberapa tempat mengatakan bahwa orang tua tidak mengizinkan anaknya makan MBG karena khawatir. Artinya kan partisipasi orang tua juga kurang dilibatkan ya. Artinya kan penting nih ya, supaya juga nanti ada ada kesadaran bersama kan. Kalau ini penting dan pengawasannya juga tetap harus ketat. Kita tahu kan beberapa kasus keracunan ini kan karena salmonella ya. Artinya ada soal sanitasi, higienitas makanan, higienisnya makanan itu gitu ya.
Itu yang kemudian harus dilakukan, termasuk juga BPOM lebih diintensifkan untuk mengawasi itu. Memang BPOM sudah dilibatkan tapi dalam sampel-sampel kecil. Day to day kan yang melakukan adalah Pemda ya, Iya. pemerintah daerah. Tetapi terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Tetapi kita tahu bahwa kemampuan mereka untuk melakukan itu secara detail itu barangkali juga dipertanyakan gitu. Dan sekarang ada ketentuan ya bahwa setiap SPPG itu harus sertifikasi ya dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Supaya memastikan ya. Nah tapi gini Bung, bahwa podcast kita sebelumnya juga ternyata banyak komentar nih. Boleh saya bacakan juga ya? Boleh, boleh. Ya, waktu kita membahas tentang tentang pidato presiden ya di PBB. di PBB. Ini ada beberapa nih komentarnya, ada dari @NLV Vlog 7757. Kami bangga dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, is the best katanya. Semoga selalu sehat walafiat untuk memimpin Indonesia 10 tahun ke depan. Wah, ini langsung 10 tahun. satu periode dulu deh ya, tuntas ya. Ada juga dari Imam, ini sangat bangga dengan Pak Presiden Prabowo. Wah, ada lagi satu lagi ya, saya baca ya, dari Seno, ini okelah presiden kita Prabowo Subianto paling hebat, penuh energi yang bisa pengaruhi presiden-presiden lain katanya. Wah, ini konteksnya waktu itu kita podcastnya berjudul Presiden Prabowo bela Palestina di PBB. Vokal tanpa basa-basi. Ya. Itu komentar dari netizen dan tentu kita akan membahas isu-isu publik, kebijakan publik dan kepentingan rakyat. Sampai jumpa di Lambe Politik. Terima kasih.